yang digagas oleh PSPP UNS dan Gerakan Cinta Merah Putih, tempat di Fakultas Teknik. Cukup ramai sampai akhirnya COVID menyerang, dan saat ini ya karena tidak ada mahasiswa jadi tutup. Dan semoga saja COVID segera hilang dan kita bisa berdiskusi secara luring di kafe tersebut. Pada pertemuan kali ini atau sesi diskusi satu kali ini spesial karena kita kedatangan tamu dari Banyuwangi, yaitu Pak Syahrul Ramadhani yang menjabat sebagai Ketua Pusat Studi Pancasila dan Kebijakan di Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi. Beliau expert ya, bidang Pancasila, apalagi Soekarno. Soekarno sejati kalau saya bilang, gitu ya. Dan kita akan mengangkat satu tema menarik, yaitu Soekarno dan Pancasila, demokrasi Pancasila. Ya. Soekarno dan demokrasi Pancasila. Sebelum kita mulai, saya meminta ya, Profesor Dr. Leo Agung selaku Ketua Pusat Studi untuk memberikan kata pengantar bagi acara diskusi kali ini, Prof. Waktu dan tempat saya persilahkan. Monggo. Ya. Terima kasih Mas Pata selaku host dan moderator sekaligus yang memberikan waktu pada saya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati dan saya banggakan ini Pak Syahrul Ramadhani MPD selaku Kepala Pusat Studi Pancasila dan Kebijakan dari Universitas 17 Agustus 1945 dari Banyuwangi ya, bersama timnya. Juga yang saya hormati Bapak Ibu tim PSPP, Pusat Studi Pengamalan Pancasila UNS. Juga Bapak Ibu dan saudara semua, para peserta diskusi KP Bhinneka yang saya hormati dan saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan berkat dan rahmat-Nya, sehingga kita pada malam hari ini, malam yang cerah, bisa bersilaturahmi ya, terkait dengan kegiatan diskusi KP Bhinneka Tunggal Ika dari PSPP UNS. Yang kedua, kami mengucapkan terima kasih khususnya kepada Bapak Syahrul Ramadhani yang kali ini sebagai narasumber sekaligus memperkenalkan diri. Saya Pak Ramadhani, saya Pak Leo. Ini mengemban amanah dari Prof. Hermanu, jadi melanjutkan apa yang menjadi cita-cita ide beliau. Tadi dari Mas Pata selaku host sudah mengantarkan ya, sejak Prof. Hermanu sudah diadakan diskusi seperti malam hari ini. Dan malam hari ini menghadirkan tokoh Soekarno ya, dan demokrasi tidak asing bagi kita karena saya kebetulan dari sejarah Pak Syahrul. Jadi sedikit banyak mengenal siapakah ya, Soekarno sebagai founding father kita yang terkait dengan Pancasila dan demokrasi di situ. Oleh karena itu kami mengharapkan ini sebagai permulaan kita untuk saling kerjasama, menjalin jejaring terkait dengan tugas kita di perguruan tinggi kita masing-masing terkait dengan Tridharma Perguruan Tinggi. Pancasila yang kita emban bersama ya, bisa kita laksanakan di pengajaran. Kami yakin Pak Syahrul juga akan mengampu Pancasila ya Bapak ya. Oke, Prof.
juga nanti bisa kita tindak lanjuti untuk kegiatan penelitian, bahkan pengabdian. Karena ini memang tugas utama kita, bagaimana kita menggali, memahami, ya, membumikan ya, Pancasila di bumi kita tercinta ini. Ini sebagai tugas yang sangat mulia. Karena itu kami juga mohon dukungan dari Bapak Ibu peserta diskusi. Marilah kita kawal apa yang menjadi tugas kita bersama di sini agar Pancasila semakin membumi di bumi kita tercinta ini. Yang kedua, Pak Saru, kami juga dapat info, nanti bisa ditindaklanjuti dengan MOU. Monggo ini terima kasih. Dan nanti kita jalin jejaring dengan PT-PT lain, akan memperkuat kita sebagai pasukan terdepan untuk mengawal Pancasila ini, karena UNS juga sudah kita pahami menjadi benteng dan pelopor Pancasila. Jadi kami tim ini juga sama Pak Sahru untuk mengawal tugas kita ke depan ke sana. Oleh karena itu, dengan harapan, dengan adanya diskusi ini nanti sedikit banyak bisa memberikan pencerahan terhadap permasalahan bangsa dan negara ini yang sekarang sedang dilanda COVID-19. Mudah-mudahan dengan nilai-nilai Pancasila ini kita akan semakin bisa menghadapi ya, pandemi ini untuk bisa kita selesaikan bersama dengan salah satu ciri nilai luhur kita bergotong royong, tolong menolong, bahu membahu, ya, agar segera COVID-19 ini berakhir dan kita bisa bertatap muka, luring seperti biasa. Bapak, Ibu, dan saudara kasih, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin masih banyak kekurangannya, untuk itu mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan selamat untuk mengikuti diskusi sampai akhir. Dan akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, waktu saya kembalikan pada Mas Pata. Terima kasih. Terima kasih Profesor Dr. Leo selaku Pusat Studi PSPP UNS yang telah memberikan pengantar. Itu ya. Silakan Bapak Ibu untuk mengambil kopi masing-masing, teh masing-masing untuk diminum dulu. Sudah siap ini. Bisa nyeruput ya. Oke Mas Yul, ayo. Nah, ya. Mas Yul, Mas Yul sudah. Malam Mas Yul dan JTI nyeruput. Demikian kita pengantar. Kita masuk ke sesi inti dari kegiatan kali ini, yaitu diskusi. Diskusi kali ini akan kita bagi menjadi dua sesi. Sesi yang pertama adalah pemaparan dari Pak Harul Ramadhani, MPD, mengenai Soekarno dan Demokrasi Pancasila, dan kemudian kita akan lanjutkan diskusi tanya jawab kepada beliau. Saya harap nanti teman-teman aktif untuk diskusi, dan ingat kita santai saja, nggih. Kali ini kita akan berdiskusi berat, tapi kita jalankan dengan format yang santai saja. Sedikit memberikan pengantar, dalam sejarah Indonesia kita pernah melalui masa di mana demokrasi menjadi bagian penting dari politik kita. Kita mengenal ada demokrasi liberal yang jadi pada tahun 1950 sampai 1959, kemudian dilanjutkan masa demokrasi terpimpin. Soekarno sendiri menjadi salah satu tokoh utama dari periode ini yang kemudian menghasilkan ataupun mencoba menghasilkan satu konsep yang disebut demokrasi Pancasila. Demokrasi sendiri sudah berakar jauh dalam sejarah manusia. Ya. Kemudian Pancasila adalah suatu formulasi nilai-nilai masyarakat Indonesia yang kemudian oleh Soekarno berusaha dielaborasikan, atau bagaimana nanti Mas Syahrul Ramadhani akan tahu, menjadi satu format, yaitu demokrasi Pancasila. Banyak pertanyaan tentunya, kita akan berdiskusi kali ini.
30 menit, Pak Syahrul Ramadhani, waktu dan tempat saya persilahkan. Oke, apa suara saya sudah terdengar, Mas Fatah? Dengar sangat merdu, Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, di mana pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kenikmatan sehat, yang mana kita semua di sini bisa sama-sama hadir dan mengikuti kegiatan diskusi yang tentunya saya dipercayakan oleh Pusat Studi dan Pengamalan Pancasila dari Universitas 11 Maret Surakarta sebagai narasumber. Namun lebih tepatnya mungkin bukan sebagai narasumber, tapi sebagai partner sharing saja begitu ya, karena kita diskusinya santai dan tentunya saya hanya memantik saja kira-kira nanti apakah ada konsepsi yang luar biasa tentunya yang harus dilahirkan dalam diskusi ini. Kemudian yang kedua, perlu juga kami haturkan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Profesor Dr. Leo Agung, yang mana berkat keluasan hati beliau kita di sini dapat melaksanakan diskusi ini, dan tentunya nanti ada rencana untuk kita tindak lanjuti dalam kegiatan-kegiatan lainnya. Yang ketiga, mungkin sesuai dengan permintaan Prof. Leo bahwa mungkin saya harus memperkenalkan diri terlebih dahulu, Mas Fatah. Sepertinya Profesor Leo lupa kepada saya. Mohon maaf, Profesor Leo, saya sebetulnya adalah muridnya panjenengan. Jadi Profesor Leo adalah guru saya di UNS tentunya, dan kebetulan saya satu kelas dengan Mas Fatah begitu. Dan sekarang dipercaya atau diberikan tugas di Universitas 17 Agustus 45 di Banyuwangi sebagai kepala pusat yang tentunya membidangi atau konsentrasinya adalah tentang kajian dan studi Pancasila. Kemudian yang berikutnya tentu kita di sini akan membicarakan banyak hal mengenai Soekarno dan demokrasi Pancasila. Mungkin mohon izin Mas Fatah dan rekan-rekan atau teman-teman lainnya, saya mau share screen terkait materi yang mungkin sedikit saya ulas di sini ya. Oke. Jadi saya mengambil tema di sini adalah Soekarno dan demokrasi Pancasila. Sebetulnya tema ini sempat saya diskusikan dengan Mas Fatah, apakah layak untuk didiskusikan di era pandemi. Ternyata beliau menyampaikan ya layak begitu ya. Dan tentunya ini diskusi yang cukup hangat. Dan sebetulnya juga tema ini adalah sebetulnya adalah judul buku atau buku yang sudah saya tuliskan gitu mengenai Soekarno dan demokrasi Pancasila, sehingga nanti saya hanya akan menyampaikan hal-hal yang cukup urgent saja dari buku yang sudah saya terbitkan itu. Nah, kawan-kawan sekalian, peserta diskusi, kita coba mulai terlebih dahulu dari pengertian demokrasi. Saya yakin kawan-kawan sini semua sudah banyak paham apa itu demokrasi ya. Dari banyak literatur, dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, kita sudah dapat mengerti dan menjumpai apa itu arti dari demokrasi. Bahkan dalam kamus ya, Kamus Besar Bahasa Indonesia pun juga ini sudah dipaparkan, sudah dijelaskan bahwa demokrasi itu adalah terdiri dari dua unsur kata, yakni demos dan kratos. Nah, demos itu artinya adalah rakyat dan kratos itu adalah pemerintahan. Jadi secara harfiah demokrasi itu berarti pemerintahan oleh rakyat. Nah, ini kalau kita juga cari di literatur lain mungkin banyak, misalkan di pengantar ilmu politik gitu ya, itu juga sudah ada jelaskan ya. Dan saya yakin juga kita semua sudah cukup paham mengenai ini. Di pemahaman lain misalkan kita juga akan banyak menemukan pengertian tentang demokrasi.
saya di sini coba membagi beberapa karakteristik dari demokrasi itu melalui beberapa pendekatan. Dari banyak literatur saya coba mengutip beberapa pendekatan yang relevan dengan demokrasi yang sedang kita jalani saat ini tentunya. Ada pendekatan konstitusional yang mana ciri dari demokrasi yang menggunakan pendekatan konstitusional ini berkonsentrasi kepada hukum-hukum atau peraturan perundang-undangan yang mengatur aktivitas politik. Jadi itu adalah ciri-ciri atau karakteristik yang diadut oleh suatu pemerintahan atau negara yang mana kualitas demokrasi itu bergantung kepada peraturan perundang-undangan terkait aktivitas politik. Misalkan ada aturan tentang money politik, larangan money politik misalkan. Itu adalah salah satu penciri dari negara yang menganut atau pemerintahan yang menganut pendekatan konstitusional. Ada lagi yang mengedepankan, jadi kualitas demokrasi itu diukur dari proseduralnya, dari penyelenggaraannya, penyelenggaraan pemilihan umum misalkan. Nah, itu adalah salah satu karakteristik dari satu pemerintahan yang menganut pendekatan prosedural. Nah, yang berikutnya itu adalah yang melalui pendekatan yang berorientasi pada proses. Jadi orientasi proses ini dia mengidentifikasi seperangkat proses minimum atau secara terus-menerus, sehingga dalam prakteknya nanti akan ditemukan sebuah evaluasi. Mana yang kurang, mana yang perlu ditambahi, dan lain-lain. Gitu ya. Kemudian yang keempat atau yang berikut yang terakhir ada pendekatan substantif. Pendekatan substantif, di mana pendekatan ini lebih berfokus kepada kualitas yang dihasilkan oleh pemerintahan. Jadi demokrasi yang berkualitas itu ya tentunya berasal dari pemerintahan yang bersih, yang tidak korup, yang tidak banyak melakukan penyimpangan-penyimpangan. Nah, itu beberapa ciri atau karakteristik demokrasi yang sudah saya coba rangkumkan untuk kawan-kawan di sini semua. Kemudian mengenai Pancasila, kata kita di sini ada 3 hal, yang mana nama Pancasila itu atau istilah Pancasila itu terdiri dari 2 kata. Yang pertama adalah panca, ya saya yakin ini juga sudah banyak dibedah oleh oleh banyak literatur begitu ya. Kemudian sila itu adalah asas atau dasar, sehingga Pancasila itu dapat dimaknai sebagai asas atau dasar yang berjumlah 5. Nah, ini yang saya rasa menjadi kunci bahwa Pancasila itu adalah 5 dasar. Kemudian kawan-kawan sekalian, fungsi ya, kita coba lebih persingkat saja. Fungsi ya. Jadi fungsi Pancasila itu kalau kita rangkum dari beberapa pendapat atau yang lebih utama nanti dari penggalinya sendiri, ya, dia memiliki fungsi sebagai weltanzung atau pandangan hidup. Dia juga sebagai ideologi negara, ya, dia sebagai filosofi Grundslag. Kalau katanya Hank Kelsen itu dia berada di atas dari segala-galanya perundang-undangan. Gitu ya. Nah, dia adalah sebagai filosofinya, dan dia sebagai dasar negara atau guru norm, serta dia atau Pancasila itu berfungsi untuk membangun jiwa dan kepribadian bangsa. Dan yang paling penting di sini, ya, yang nanti mungkin akan sedikit banyak kita ulas, yakni sebagai alat pemersatu. Kalau kita baca teks asli dari pidato Bung Karno tanggal 1 Juni itu, dia sebagai sebuah perjanjian, sebagai meja statis begitu ya. Dia sebagai meja statis. Tentunya meja ini akan menjadi sebuah wadah untuk mempersatukan, atau lebih tepatnya sebagai konsensus nasional. Nah, ini mungkin kawan-kawan beberapa fungsi-fungsi yang nantinya secara mendetail akan kita coba ulas begitu, tapi tidak secara mendalam juga, karena saya yakin ini sudah banyak banyak ditemukan di referensi-referensi lain. Implementasi ya. Jadi implementasi kalau kita buat periodisasi mungkin implementasi demokrasi Pancasila itu diawali dari awal kemerdekaan.
demokrasi Pancasila ini kalau lebih lebih utama begitu ya, kalau kita temukan di banyak literatur misalkan, awal kemerdekaan itu sering dimaknai di era 45 sampai 46 menjelang 47, atau lebih tepatnya ini di mana pemerintahan kita itu mungkin kalau boleh meminjam istilahnya bahasa gaulnya itu masih bau kencur begitu, masih awal-awal. Sehingga di awal atau proses implementasi demokrasi Pancasila ini tidak sesempurna apa yang kita lihat sekarang. Bahkan masih ada beberapa daerah-daerah yang tentunya belum terintegrasi dengan negara kita. Termasuk nanti di periode berikutnya RIS ya, Republik Indonesia Serikat. Republik Indonesia Serikat ini juga sama ya. Justru ini ada yang mengatakan di periode ini Pancasila itu seolah-olah tidak lagi dianggap begitu ya. Bahkan dengan konsep yang menganut atau konsep negara kita yang berbentuk serikat itu tidak lagi mencerminkan persatuan begitu. Nah, ini sangat unik di periodisasi ini. Jadi posisi demokrasi Pancasila itu ini dianggap menyimpang dan tentu keluar dari haluan dari negara kita. Tapi kita tidak boleh menutup diri sebagai mungkin kawan-kawan di sini praktisi sejarah atau ahli sejarah tentunya menyadari bahwa mengapa kita memilih menjadi RIS, karena ada beberapa faktor-faktor yang tentunya menyebabkan bangsa kita atau para pendiri bangsa kita waktu itu memilih untuk menjadi Republik Indonesia Serikat. Jadi kalau kita kaji misalkan secara mendasar begitu ya, adanya agresi militer 1 dan 2 itu adalah salah satu penyebab utama bangsa kita itu sedikit mengalami pergeseran orientasi terhadap Pancasila. Nah, seperti yang dikatakan Mas Fatah tadi, ada periodisasi demokrasi parlementer atau demokrasi liberal. Di periodisasi ini pun juga istilah atau Pancasila sendiri tentu tidak menemukan ruhnya, kehilangan ruhnya. Kenapa? Karena kalau kita cermati lagi, demokrasi parlementer atau liberal ini tentu sangat berbeda dengan konsep demokrasi Pancasila yang sudah diharap-harapkan oleh para pendiri bangsa kita. Di mana dalam proses pengambilan keputusan, demokrasi Pancasila itu selalu dalam konsepnya ini ya, dalam konsepnya, entah di dalam prakteknya nanti kita akan bahas itu, dalam konsepnya ini mengedepankan musyawarah mufakat. Nah, sedangkan di demokrasi parlementer atau demokrasi liberal ini, ya, ini lebih tepatnya mungkin adu suara, begitu, adu pasukan, mana yang lebih banyak. Sehingga ketika terjadi terjadi kelemahan politik di salah satu koalisi waktu itu, ya otomatis ada mosi dan itu menyebabkan terjadinya atau berakhirnya sebuah kabinet. Dan perlu dicatat juga oleh kawan-kawan di sini semua bahwa pada masa demokrasi parlementer atau demokrasi liberal ini, ya, negara kita itu kan menganut sistem di mana ada yang menjalankan pemerintahan disebut dengan perdana menteri. Sehingga nanti kalau kita ingin melihat peran Soekarno di sini sebagai seorang presiden itu tidak akan ketemu, tidak akan muncul. Bahkan sangat jarang sekali mungkin Bung Karno mewarnai di era-era ini. Jadi konsep-konsep pemikirannya tentang Pancasila, tentang demokrasi Pancasila pun bisa dikatakan itu dibelenggu di periodisasi. Kenapa? Karena Soekarno waktu itu sebagai presiden hanyalah sebagai kepala negara saja, bukan sebagai kepala pemerintahan. Nah, begitu. Masuklah di periodisasi berikutnya, atau lebih tepatnya pada masa demokrasi terpimpin. Demokrasi ini memang kerap kali, atau periodisasi ini kerap kali diidentikan dengan demokrasi yang otoriter dan diktator. Karena demokrasi ini bagi sebagian kelompok kalangan tertentu ini dianggap Soekarno terlalu memiliki overpower, begitu ya. Nah, nanti kita akan bahas beberapa tuduhan-tuduhan yang terjadi di periodisasi ini. Nah, tapi ya, perlu dicatat di sini bahwa konsep demokrasi Pancasila ini sebetulnya embrionya ada di sini, ya. Sehingga nanti diadopsi oleh zaman Orde Baru atau ordenya Pak Harto misalkan, yang menggagas dan mencetuskan demokrasi Pancasila begitu. Tapi embrionya dari sini, di mana
dalam konsep atau penentuan suara pemilihan dan lain sebagainya itu memang dilakukan secara bermusyawarah. Termasuk pemilihan presiden nanti di sini tidak ada seperti sekarang kita mengenal pemilu yang satu orang bisa mencoblos satu misalkan, itu tidak ada. Di periodisasi demokrasi terpimpin dan Orde Baru nanti ini tidak dikenal seperti itu. Jadi sistemnya adalah musyawarah, yang mana suara kita disalurkan melalui perwakilan partai politik dan DPR MPR waktu itu yang kemudian menggagas atau memilih siapa presiden. Di periode berikutnya yang kemudian mendeklarasikan secara resmi, lebih tepatnya demokrasi Pancasila itu sebetulnya di era pemerintahnya Soeharto. Jadi kalau kawan-kawan di sini menganggap Soeharto itu sangat benci kepada Bung Karno, ya tidak tepat juga. Sebetulnya Soeharto ini kalau saya boleh katakan beliau adalah murid politiknya dari Soekarno sendiri. Tapi kok di banyak literatur dikatakan Bung Karno menggeser Soeharto menggeser Bung Karno, ya itu wajar begitu. Dalam dunia persilatan kan pasti ada kayak gitu, guru kalah dengan murid itu kan pasti ada. Tapi bagi saya Soeharto sendiri memang bisa dikatakan mewarisi konsep demokrasi Pancasila itu dari Bung Karno. Nah, di periode ini, Orde Baru ini, kawan-kawan sekalian, mungkin kita akan lebih banyak melihat demokrasi Pancasila itu hanyalah sebagai demokrasi ya pena begitu ya, demokrasi pena saja. Jadi hanya hitam di atas putih saja yang terjadi. Kenyataannya ya sama saja seperti demokrasi terpimpin. Ada sebuah konsepsi yang kemudian dimanipulatif begitu, sehingga periode ini ya dalam proses pemilihan presiden misalkan itu sangat mutlak atau bisa sangat terjadi, bisa menang berkali-kali karena tidak diatur dan mudah dikondisikan. Kalau sekarang mungkin kawan-kawan mengamati atau melihat di televisi misalkan ada pilkada, ada pilpres misalkan begitu ya. Itu kan ada lembaga survei. Lembaga survei itu pasti memprediksi siapa yang memperoleh suara terbanyak, siapa yang mendapatkan ini, ya siapa pemenang begitu ya berdasarkan survei. Nah, itu harus menunggu selesai pencoblosan. Tapi kalau kelakar mengkritik Orde Baru waktu itu tidak usah menunggu pemilu ya. Pemilu kurang 1 bulan sudah kelihatan siapa presidennya. Karena saking canggihnya sistem kepemiluan di masa Orde Baru untuk memenangkan atau melanggengkan kekuasaan. Nah, demokrasi Pancasila ini pun juga tidak ditinggalkan di era reformasi. Bahkan formulasi-formulasi demokrasi Pancasila yang kemudian dianggap tidak relevan, misalkan dalam orientasi pemilu misalkan ya. Jadi di situ ada perubahan yang nanti kita akan di era 2004 nanti kita akan mengenal istilah pemilu langsung. Jadi tidak ada lagi pemilihan yang melalui keterwakilan. Nah, namun kawan-kawan di sini perlu saya tegaskan bahwa demokrasi Pancasila ini tidak hanya sebatas pemilu ya, tidak hanya sebatas siapa memilih siapa begitu, tapi dalam hal praksis ya, nilai-nilai dari Pancasila itu tetap ada dan bahkan diamalkan. Nah, ini yang paling penting. Jadi tidak hanya sebatas pemilu, tidak hanya sebatas sistem memilih presiden, tapi juga nilai-nilainya. Walaupun nanti ketika kawan-kawan misalkan nanti menemukan undang-undang tentang Sisdiknas misalkan tahun 2003 justru malah menghapus tentang pembelajaran Pancasila, ya itu nanti kita akan diskusikan. Itu tentu tidak relevan dengan disiplin Pancasila. Oke, saya coba lanjut karena waktunya ini kita terbatas ya. Apa saja bentuk-bentuk tantangan dari demokrasi Pancasila itu? Jelas sejak negara ini berdiri ya, gerakan separatis melawan negara itu yang paling mudah kita temukan. Kalau kawan-kawan sini yang ahli sejarah atau yang praktisi sejarah misalkan, ini saya yakin sangat mudah sekali ya beberapa kegiatan-kegiatan atau gerakan-gerakan yang melawan negara. Mulai dari sebut saja misalkan pemberontakan PKI, Madiun, ada gerakan-gerakan lain yang ada di Jawa Barat, DITI dan lain sebagainya. Itu adalah salah satu
contoh tantangan itu akan selalu ada. Bahkan sekarang pun kalau kawan-kawan masih update dengan informasi terbaru di ujung timur Indonesia misalkan, itu masih ada segelintir saudara kita yang ternyata ingin melepaskan diri dari negara Indonesia. Yang kedua tentu adalah tindakan korupsi. Tindak pidana korupsi kita itu sangat mengkhawatirkan ya. Sangat mengkhawatirkan. Kenapa? Karena ini kalau tidak salah di 2020 kemarin juga sudah dirilis yang terbaru. Negara kita itu hampir menempati posisi ketiga begitu ya. Di Asia dikatakan negara terkorup. Nah, ini tentunya korupsi ini menjadi sebuah momok yang sangat menakutkan, dan tentunya kalau kita berkaca dari banyak negara lain misalkan, bahkan kalau kita mau lebih jauh lagi dari sejarah-sejarah negara-negara yang runtuh, ini tidak lepas dari korupsi. Tidak lepas dari korupsi. Kemudian yang ketiga ada penyalahgunaan narkotika. Nah, ini jangan dikira penyalahgunaan narkotika ini hanya era-era modern saja ya. Di era-era sebelumnya juga mungkin ada istilah lain mungkin ya yang lebih sering kita temukan, ada candu dan sebagainya. Ini juga menjadi salah satu faktor terbesar dari tantangan demokrasi Pancasila kita. Saya berkali-kali menyampaikan, tidak hanya di forum-forum diskusi resmi maupun non resmi, di forum perkuliahan pun saya juga menyampaikan bahwa tolong kita saling menjaga persoalan narkotika. Kenapa? Karena ini sudah sangat menakutkan, sangat mengkhawatirkan. Apa dampaknya? Tentu nanti saya tampilkan beberapa slide. Jadi salah satu penyebab penyebab buruk dari narkotika ini, penyalahgunaannya adalah minat ya, menurunnya minat. Bahkan kesadarannya pun akan hilang ya. Jadi minat membaca, minat melanjutkan studi dan sebagainya itu akan hilang gitu. Akan muncul dan orang tidak akan mau lagi membaca, mau belajar dan sebagainya. Jadi ini sangat menakutkan betul, ini tantangan terbesar kita dalam demokrasi Pancasila. Dan yang terakhir tentunya ini menjadi hal yang cukup mengkhawatirkan belakangan ini, ya, di mana ada istilah krisis identitas, ya, krisis identitas nasional. Di mana identitas nasional itu membuka celah tentunya bagi kelompok-kelompok yang memang menginginkan adanya disintegrasi. Ya. Nah, jadi kawan-kawan mungkin di sini kalau saya tanya, siapa tokoh panutan yang kawan-kawan kagumi sekarang? Pasti butuh waktu untuk menjawab. Tokoh nasional maksud saya. Siapa tokoh nasional yang kawan-kawan kagumi saat ini? Pasti butuh waktu itu. Entah itu 1 menit, entah itu 30 detik gitu ya. Pasti akan mikir gitu ya. Tapi kalau saya tanya siapa tokoh artis atau ini yang kawan-kawan kagumi, wah itu langsung terjawab ya. Dari K-pop misalkan atau dari artis-artis kita, itu pasti mudah itu. Tapi kalau tokoh nasional masih mikir ini ya, siapa ini tokoh nasional yang bisa menjadi panutan? Jangan salahkan kita sebagai masyarakat umum khususnya tidak punya panutan, jangan salahkan. Tapi karena memang tidak ada panutan yang harus kita panuti begitu. Nah, ini yang harus menjadi kritik kritis kita kepada kondisi bangsa kita. Nah, ini mungkin ya persoalan korupsi tadi. Kemudian ini juga narkotika ya, ini sangat luar biasa tentunya, ini menjadi senjata pemusnah massal begitu ya, kalau ada istilah barunya itu sebagai senjata pemusnah massal. Nah, dia juga akan menurunkan minat baca ya, dan lain-lain tentunya. Nah, tadi mungkin Prof. Leo juga sudah menyampaikan di awal bahwa penggali Pancasila. Jadi ini perlu kita luruskan kembali atau kita ulas kembali siapa penggalinya. Nah, penggalinya jelas dia adalah Presiden Soekarno ya. Nanti kita akan bahas itu. Karena kenapa ini perlu disampaikan? Sejarah kelam bangsa kita itu tidak boleh kita lupakan, tapi kita jadikan pembelajaran. Jadi sejarah kelam bangsa kita itu juga pernah menghilangkan begitu ya
menghilangkan peran-peran Soekarno dalam proses penggalian Pancasila ini. Jadi Soekarno yang menggali ya, ini kita sepakati, mungkin kalau tidak sepakat nanti bisa menyampaikan, bukan Bung Karno ya, nanti kita ini jadi bahan diskusi ya. Nah, Soekarno itu lahir di di Lawang Seketeng ya, namanya di kota Surabaya. Nama ayahnya itu Raden Sukemi ya. Memang ayahnya juga bisa dikatakan tergolong orang yang berpendidikan kala itu, dan ibunya bernama Ida Ayu dari Bali ya. Nah, kiprahnya Bung Karno sudah tidak perlu kita ragukan lagi ya. Beliau adalah salah satu tokoh nasional yang tentunya memberikan sumbangsi besar terhadap pendirian bangsa kita, mulai dari mendirikan Partai PNI, kemudian dia juga pernah melakukan pidato fenomenal ya dalam sidang tuntutannya kepada beliau karena dianggap memberontak kepada bangsa Indonesia. Dia pernah menyampaikan tentang Indonesia menggugat ya. Itu sangat luar biasa, pidato itu sangat menginspirasi. Berbagai konsep pemikiran Bung Karno. Jadi tidak hanya persoalan nasionalisme, tidak hanya persoalan kebangsaan. Bung Karno juga seorang pemikir Islam ya. Di beberapa tulisan-tulisan beliau itu sudah banyak. Mungkin kita bisa temukan di buku Di Bawah Bendera Revolusi ya. Ini kawan-kawan bisa cari sendiri nanti, saya yakin ini sangat mudah dijumpai ya. Ini juga pemikirannya tentang nasionalisme Islam dan Marxis ya. Nah, ini yang paling penting. Jadi pemikirannya tentang Pancasila. Jadi kalau kita amati dari proses perumusannya, ini dimulai dari 1 Juni yang kemudian nanti ditetapkan sebagai hari lahirnya Pancasila, kemudian dirumuskan dalam panitia kecil nantinya yang disebut dengan panitia 9 ya, kemudian dirumuskan kembali dalam sidang lebih tepatnya pada tanggal 18 Agustus ya. Dari rumusan-rumusan ini ya, kemudian diambil sebuah kesimpulan melalui Kepres. Jadi kalau tadi saya di awal sudah sampaikan bahwa kalau tidak sepakat boleh kita berdiskusi di sini, tapi ada aturan hukum yang mengikat bahwa Kepres nomor 24 tahun 2016 itu menyatakan bahwa Pancasila lahir tanggal 1 Juni, yang mana penggalinya adalah Soekarno begitu. Dan dokumen-dokumen seperti halnya pidato 1 Juni, 22 Juni dan 18 Agustus itu dianggap sebagai rangkaian dokumen sejarah. Jadi tidak dilupakan gitu. Tidak kemudian 22 Juni 18 ini dianggap tidak ada. Ini tetap dianggap sebagai rangkaian peristiwa sejarah. Nah, ini yang saya ulas tadi di awal di masa pemerintahan beliau itu ternyata dia dituduh atau lebih tepatnya dianggap tidak menggali Pancasila. Jadi mungkin mengapa ini sangat menarik karena nanti berkaitan dengan istilah diskolonisasi ya. Jadi diskolonisasi itu adalah upaya untuk menghilangkan peran-peran beliau dalam banyak hal, tentunya dalam kehidupan berbangsa. Jadi Bung Karno itu dituduh bukan sebagai penggali Pancasila. Jadi sempat di masa setelah beliau berkuasa sebagai presiden itu namanya dihilangkan. Namanya dihilangkan. Ini mungkin nanti yang kajian sejarah juga pasti sudah akan bisa menemukan ini dengan mudah. Nah, ini ada satu tulisan yang dibuat oleh Pak Nugroho ya, Pak Nugroho Nutosusanto, di mana beliau mengatakan Pancasila itu lahir pada tanggal 18 Agustus begitu ya. Dan tentunya dirancang atau dirumuskan tidak hanya satu orang. Nah, ini saya yakin kawan-kawan yang ahli sejarah sudah memahami ini begitu ya. Kemudian tapi nyatanya ya, walaupun peran-peran beliau itu dihilangkan, tapi Pak Harto itu atau presiden kedua kita itu ternyata masih menghormati begitu ya, masih menghormati Bung Karno sebagai mentor politiknya. Ternyata Pak Harto itu juga pernah melaksanakan upacara pada tanggal 1 Juni, lebih tepatnya tahun 68 begitu ya, 68. Jadi Pak Harto itu pernah melaksanakan upacara yang mana memperingati hari lahir Pancasila. Jadi saya tadi di awal mengatakan memang Pak Harto ini dianggap selalu selalu yang menjatuhkan Bung Karno begitu ya. Tapi saya yakin dalam hati terdalam beliau itu masih sangat mengagumi, ya, masih sangat mencintai Bung Karno. Nah, ini kita dapat temukan dokumen sejarahnya ya. Jadi Pak Harto juga
masih pernah melaksanakan hari lahir Pancasila itu pada tanggal 1 Juni. Selain dituduh sebagai orang yang tidak menggali Pancasila, dia juga dituduh diktator dan otoriter saat berkuasa ya. Karena dia mengeluarkan dekret pembentukan lembaga negara seperti MPRS misalkan, pembentukan Dewan Pertimbangan Agung, pembubaran DPR, ya ini juga dianggap otoriter. Nah, kalau kita memang berkaca ke konstitusi kita sekarang, ya ke undang-undang dasar kita, misalkan Pak Jokowi itu membubarkan DPR, nah pasti dianggap otoriter. Ya. Ya sama dengan ini, Bung Karno dulu saat menjadi presiden pernah membubarkan DPR. Ya. Bahkan dia setelah pembubaran itu membentuk DPRGR. Jadi secara hukum normatif itu tidak boleh eksekutif membubarkan legislatif, gitu ya. Dan ada satu lagi mungkin yang dianggap paling tragis ya terhadap keotoriterannya. Soekarno itu pernah diangkat sebagai presiden seumur hidup. Ya, pernah diangkat sebagai presiden seumur hidup. Tentu ini kalau ditinjau dari aspek hukum misalkan, ini tidak boleh ya ada presiden seumur hidup kecuali di negara-negara yang menganut sistem diktator begitu ya. Nah, ini tidak boleh sebetulnya. Tapi bagi saya Soekarno diangkat sebagai presiden seumur hidup itu bukanlah hal yang melanggar begitu ya, hal yang melanggar undang-undang ketatanegaraan. Justru malah memang Soekarno itu ya seharusnya menjadi presiden seumur hidup melihat ada konsideran yang di dalam Undang-Undang Dasar itu mengatakan bahwa di ketetapan peralihan itu di nomor 4 kalau tidak salah itu mengatakan bahwa memang sebelum ada pemerintahan yang lengkap begitu ya dengan komponen-komponen negara lainnya, memang Soekarno atau presiden yang saat itu terpilih diberikan kewenangan untuk meneruskan pemerintahannya. Bahkan kalau kita amati lagi dari aspek Undang-Undang Dasar itu, di mana Soekarno itu dianggap sebagai presiden seumur hidup dan tentunya tidak melalui prosedur pemilihan ya, pemilihan secara langsung. Jadi presiden yang ada batasnya itu 5 tahun itu adalah presiden yang dipilih oleh rakyat. Nah, sedangkan Bung Karno ini kan presiden yang tidak dipilih oleh rakyat kala itu. Jadi pasal itu tidak berlaku sebetulnya. Nah, itu yang mungkin salah satu dasar mengapa pengangkatan presiden seumur hidup waktu itu dilakukan. Ya. Tentu orang-orang waktu itu juga sudah memiliki dasar hukum yang kuat mengapa kok mengangkat Soekarno sebagai presiden seumur hidup. Dan ini yang menjadi akhir dari karir politik Bung Karno dan karir dia dalam mengaktualisasikan demokrasi Pancasila, karena dia dianggap mendukung usaha kudeta dari Partai Komunis Indonesia. Nah, ini mungkin cukup menarik juga untuk kita diskusikan nanti. Apa iya seorang presiden begitu ya mengkudeta presiden ya, mengkudeta dirinya sendiri. Nah, ini juga akan menjadi hal yang unik nanti untuk kita bicarakan. Sehingga Mas Fata mungkin saya minta waktu 2 menit lagi. Anggapan-anggapan di atas itu, ya, itu bahkan Soekarno dianggap mendukung pemberontakan begitu ya, dianggap melawan negara waktu itu gugur ya. Jadi gugurnya itu ketika ada ada kepres, ada keputusan presiden tahun 2012, ini waktunya Pak SBY kala itu. Pak SBY itu menganugerahi Soekarno sebagai pahlawan nasional. Jadi di dalam Undang-Undang nomor 20 tahun 2019 itu ya tentang gelar kepahlawanan, ya, kehormatan itu ada salah satu klausul khususnya di huruf E ya, itu setia dan tidak mengkhianati bangsa dan negara. Nah, Bung Karno itu memenuhi prinsip yang E ini. Sehingga tuduhan-tuduhan Bung Karno yang akhirnya membuat dia jatuh dari kursi pemerintahan waktu itu karena dia dianggap mendukung pemberontakan Partai Komunis. Nah, sedangkan di tahun 2012 tuduhan itu sudah tidak relevan lagi karena di huruf E ya, salah satu syarat untuk menjadi pahlawan nasional itu tidak pernah mengkhianati bangsa. Jadi implikasinya status atau gelar pahlawan nasional tersebut Soekarno tidak relevan lagi dikatakan berkhianat kepada bangsa. Jadi demokrasi Pancasila yang diterapkan oleh Soekarno di eranya itu harus berakhir dengan tuduhan dia makar kepada negaranya sendiri.
ini sangat unik ya. Mungkin kawan-kawan yang mendalami sejarah nasional itu pasti akan menemukan proses di mana Soekarno itu guling atau lengser dari kekuasaannya karena dianggap mendukung Partai Komunis. Mungkin itu Mas Fatah yang 10 menit yang dapat saya sharingkan kepada kawan-kawan di sini semua. Saya kembalikan kepada Mas Fatah. Oke, terima kasih Pak Doni atas paparan materinya. Banyak hal yang bisa kita temukan ya terkait bagaimana Soekarno dan dinamikanya dengan demokrasi Pancasila. Dan tentu saja banyak sekali pertanyaan ya. Saya kira di chat sudah banyak, tetapi sebelum saya berikan waktu untuk berdiskusi, silakan cek di kolom chat ya. Ini sudah saya kirim untuk tanda kutip resensi hari ini ya. Akan kami kumpulkan. Kemudian 1 minggu setelah kegiatan ini, semoga saya bisa dan kami bisa mengirim sertifikatnya. Oke, silakan diisi bagi teman-teman. Oke, Pak Doni, 30 menit ke depan kita akan berdiskusi. Ada beberapa hal yang sudah disampaikan di kolom chat yang saya kira bisa langsung disampaikan ke Pak Doni untuk mulai diskusinya. Oke, silakan dari para teman-teman yang ikut dalam kegiatan diskusi ini, apabila ada yang ingin disampaikan atau bertanya ataupun didiskusikan, waktu dan tempat persilahkan. Kalau tidak ada yang bertanya, saya ya, karena saya bukan moderator ya, saya host, berarti boleh bertanya gitu ya. Kecuali kalau saya moderator, tidak boleh bertanya kalau moderator itu. Bertanya Mas Fatah. Wah, Mas Yunanto, silakan. Ya. Seperti matur nuwun Mas. Seperti dalam tulisan saya di chat itu, ada 2 hal yang ingin saya tanyakan. Yang pertama tadi Pak Doni bilang bahwa Soeharto itu muridnya Soekarno. Tentu kalau muridnya Soekarno tidak jadi kekuasaan dari Soekarno itu akan dengan mudah diberikan kepada Soeharto. Peralihan itu akan berjalan dengan lancar dan tidak terjadi tarik-menarik saat itu. Tapi realita di situasi zaman itu memang ada pendukung Soekarno dan ada pendukung Soeharto. Dan Soekarno sendiri menjadi korban dari apa yang disebut gerakan 30 September. Jadi pemberontakan 30 September. Nah, yang kemudian berdampak juga pada larangan pada ajaran Soekarno. Dan desoekarnoisasi itu kan masih berjalan sampai sekarang. Dan itu tidak bisa kemudian diabaikan begitu saja dan tidak kemudian orang bilang bahwa misalnya banyaknya patung Soekarno atau penamaan tempat Soekarno itu sebuah penghormatan pada Soekarno. Saya kira bukan pada itu, tapi pada ajarannya yang sampai sekarang tidak pernah secara terbuka diajarkan kembali dan tap MPR itu belum dicabut. Saya kira pertanyaan saya itu saja. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Yunanto. Silakan Mas Adib Ali mengutarakan pendapatnya atau pertanyaan. Halo Mas Adib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terdengar? Terdengar dengan baik. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas pemateri dan moderator karena telah memberikan saya waktu untuk bertanya. Ya mungkin ini sekaligus sharing ataupun nanti mungkin juga bisa ditambahin oleh teman-teman yang lain begitu. Pertanyaan saya simpel sebenarnya. Ini kan materi ini kan membahas tentang bagaimana Soekarno dan demokrasi Pancasila begitu. Lantas banyak tulisan-tulisan ataupun banyak demokrasi ini dari dahulu ataupun ketika Indonesia berdiri itu sudah ada bermacam-macam demokrasi begitu. Lantas demokrasi yang seperti apa yang seharusnya relevan bagi Indonesia begitu? Karena
Karena kalau kita lihat sendiri, mungkin nggak pernah menanyakan tentang demokrasi itu yang bagaimana begitu. Republik, bukunya Plato begitu. Sokrates pernah bertanya tentang itu. Lantas apa namanya? Afan Ghaffar itu pernah menyatakan bahwa sebenarnya demokrasi Indonesia yang paling bagus adalah ketika demokrasi parlementer begitu. Nah, cuman demokrasi parlementer itu dulu sempat oleh Soekarno diganti menjadi demokrasi terpimpin begitu. Lantas pertanyaannya adalah sesimpel itu, bagaimana demokrasi Indonesia hari ini itu sebenarnya seperti apa gitu, yang cocok gitu untuk Indonesia hari ini. Karena kan demokrasi kan bukan sesuatu yang berasal dari Indonesia, tapi kita mengelaborasi dari sesuatu yang di luar yang mana itu diterapkan di Indonesia seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Adib. Ada dua pertanyaan yang dalam. Yang pertama adalah dari Mas Yunanto, ya, beliau dari Surakarta Heritage Society, bertanya atau memberikan pandangan berbeda, perspektif lain dari hubungan Soeharto dan Soekarno, Pak Doni. Yang kedua adalah dari Mas Muhammad Adib Irham dari S1 Pendidikan Sejarah yang bertanya mengenai konsep demokrasi apa yang tepat saat ini dan bagaimana sih sebenarnya demokrasi Pancasila itu dijabarkan oleh Soekarno. Dua pertanyaan dahulu, silakan Mas Pak Doni untuk menjawab. Oke, terima kasih Mas Fatah dan kawan-kawan peserta diskusi. Di sini ada dua pertanyaan dulu. Ini kalau semuanya langsung bertanya mungkin nanti saya lupa ini ya. Jadi saya jawab dulu untuk yang dua pertanyaan ini. Dua penanya tapi 4 pertanyaan sebetulnya Mas Fatah. Ya, dari Mas Sinarto ya kalau tidak salah ini, beliau menyampaikan bahwa sebetulnya Pak Harto itu bukanlah bukanlah murid begitu ya, bukan orang dekat dari Soekarno, mungkin seperti itu. Yang paling dekat justru adalah Yani. Ya, saya sepakat dengan apa yang dikatakan oleh Mas Sunarto bahwa orang yang diproyeksikan oleh Bung Karno sendiri untuk menggantikan beliau itu adalah Yani sebetulnya. Lalu mengapa kemudian Soeharto, bahkan dia sudah terang-terangan itu di dalam autobiografinya, beliau menyampaikan bahwa yang cocok siapa yang akan menggantikan dirinya adalah Yani. Bung Karno sudah menyampaikan itu. Sehingga saat Yani meninggal menjadi korban dari gerakan 30 September itu, beliau sangat terpukul ya, bahkan sangat ya ibarat orang kehilangan anaknya gitu. Karena Yani waktu itu sudah dianggap seperti ya kalau orang tua sekarang kenile, lunggule. Nah, seperti itu ya. Jadi sudah sedekat itu dengan Yani. Tapi kemudian apakah kita menafikan hubungan Bung Karno dengan Soeharto? Jadi murid atau istilahnya patron politik itu dia tidak selalu tidak selalu menjadi hal yang mutlak harus selalu tiap hari bersama begitu Mas. Jadi saya mengatakan tadi bahwa Soeharto itu adalah murid politik dari Soekarno dan bahkan Soekarno juga bisa dikatakan sayang kepada Soeharto. Ini kita coba lihat dari beberapa aspek historis atau peristiwa-peristiwa yang sebelumnya. Jadi kita tidak boleh melepaskan itu. Yang pertama mungkin ketika Soeharto terkena kasus ini penjualan alat-alat perang ya, senjata-senjata yang rusak, besi-besi yang sudah ini kan dikumpulkan sama Soeharto itu kemudian dijual ya. Ya, itu kan dianggap melanggar itu ya, tapi Bung Karno justru tidak kemudian memecat atau tidak memberhentikan Soeharto, justru dia memindah tugaskan. Kemudian yang kedua misalkan dalam hal kekacauan yang terjadi di tahun 66 pasca gerakan 30 September dan lahirnya surat perintah pengamanan itu, ya, itu Soeharto yang ditunjuk. Bahkan beberapa kali ya, Soeharto dan Soekarno itu kan terpotret, ya, baik itu dalam video yang
masih hitam putih ya, 3GP mungkin ya, atau mungkin foto-foto yang ini tertangkap sering bersama. Dan secara pemikiran ya, memang betul orang yang paling dekat itu Yani dibandingkan Soeharto. Memang Soeharto sendiri ini apa namanya ya? Secara pemikiran ini kan mewarisi. Soekarno itu konsisten berbicara, bahkan beberapa kali membuat kuliah tentang Pancasila. Nah, Soeharto mengadopsi itu, walaupun tujuannya memang tidak itu, tidak secara khusus mewarisi pemikiran karena dia kepentingan politik sendiri. Nah, yang keempat, Mas Wiranto, Soekarno dan Soeharto ini secara kesukuan begitu ya, secara kedaerahan ini. Kalau kita lihat secara aspek atau kondisi sosial yang membesarkan, ini ada kemiripan ya. Kondisi lingkungan Jawa yang membesarkan, kemudian karakteristik manut dan patuh itu juga ada. Dan saya yakin proses pergantian dari Soekarno ke Soeharto yang katanya ini penuh dengan intrik politik, bahkan kudeta dan sebagainya, ini beberapa sejarawan juga sudah mengatakan itu bukan desain murni dari Soeharto begitu ya. Soeharto itu kan kalau kita meminjam istilahnya Pak Asfi itu, dia hanya sebagai wayang begitu, dia ditugasi begitu ya. Jadi menurut pandangan saya ya tentu tidak hanya Soekarno, tidak hanya Yani dan Soeharto saja murid dari Bung Karno. Aidit pun juga kalau boleh saya katakan beliau juga adalah orang yang sangat sering berguru politik kepada Soekarno. Dan kalau kita mengacu misalkan kalau nanti berkonflik ya misalkan, kita lihat Cokro Aminoto misalkan. Cokro Aminoto ini kan guru politiknya banyak orang, ya, banyak kelompok. Soekarno juga pernah menjadi muridnya, kemudian Kartosuwiryo juga pernah begitu ya. Jadi saya rasa kejadian di kemudian hari itu tidak kemudian menggugurkan bahwa Soekarno dan Soeharto ini memang memiliki kedekatan atau hubungan yang baik sebetulnya. Bahkan kalau kita lebih jauh lagi, ya, lebih dalam lagi, beberapa kebijakan-kebijakan yang sudah saya tampilkan tadi, misalkan yang berkaitan dengan hari lahir Pancasila, itu masih dilaksanakan oleh Soeharto. Jadi Mas Sunarto, memang Soekarno itu lebih dekat dengan Yani, tapi mentor politik dari Soeharto itu tidak menutup kemungkinan dia juga adalah Bung Karno, dan Bung Karno juga sayang kepada Soeharto. Kemudian yang kedua, pertanyaan dari Mas Sunarto juga mengenai larangan ajaran Bung Karno. Ya. Di tahun 2003 kalau tidak salah itu ya, ada namanya TAP MPR Sapu Jagat, itu menghapuskan semua TAP MPR yang dianggap tidak relevan, kecuali ada dua TAP, ya. Kecuali ada dua, yakni tentang salah satunya adalah tentang pelarangan ajaran komunisme, Marxisme dan Leninisme. Jadi ajaran Bung Karno yang menurut Mas Sunarto tadi itu masih dilarang, itu mungkin saya kurang paham itu di TAP yang mana, tapi yang masih dilarang itu adalah TAP MPRS nomor 25 itu kalau tidak salah ya. Itu yang masih melarang ajaran komunisme, kemudian Leninisme dan komunisme begitu kalau tidak salah. Bunyinya seperti itu. Jadi kalau ajaran-ajaran Bung Karno yang dimaksud oleh Mas Sunarto ini saya belum menemukan yang mana. Kalau yang paling populer ya ajaran Bung Karno ini kan jelas pemikirannya itu tentang Marxisme, kemudian tentang Pancasila, kemudian tentang pemikirannya tentang perjuangan perempuan yang tertuang dalam bukunya Sarina itu. Nah ini saya rasa tidak ada pelarangan, Mas Sunarto, boleh kita ajarkan. Tapi kalau Mas Sunarto tadi mengatakan masih ada itu proses desoekarnoisasi, saya masih sepakat itu. Bahkan kalau Mas Sunarto saat ini juga membuka Google dan men-searching kediktatoran dan keotoritaran Soekarno itu masih akan muncul, kita masih akan temukan itu. Nah, bayangkan kita sebagai seorang pendidik misalkan atau pegiat pendidikan atau sejarah misalkan, ketika kita punya murid atau punya peserta didik yang kita beri tugas kemudian secara tidak langsung mengcopy ya
atau apalah membaca mungkin ya, membuat referensi tulisan-tulisan liar tersebut, saya yakin pemikiran buruk terhadap Bung Karno atau deskonisasi itu masih ada. Bahkan kalau kita jumpai artikel-artikel yang menjas Soekarno itu menyimpang dari Pancasila itu masih banyak ya. Masih banyak. Tapi ini bentuk ikhtiar saya pribadi, mungkin teman-teman nanti bisa juga melakukan jika memang sepakat bahwa Soekarno itu tidak melakukan penyimpangan. Ini bisa kita counter ya, bisa kita bisa kita gugurkan ya, pernyataan-pernyataan itu dengan berbagai pembelaan yang harus kita lakukan, terlebih dengan adanya ketetapan beliau diangkat sebagai pahlawan nasional itu, sehingga menggugurkan tuduhan-tuduhan tadi. Mas Sunarto, mungkin saya sudah beberapa kali membuat tulisan ya mengenai bantahan-bantahan itu yang sudah saya paparkan tadi, termasuk mengenai pengangkatan dia sebagai presiden seumur hidup, pembubaran DPR dan lain sebagainya, sudah saya tuliskan, bahkan di buku yang sudah saya tuliskan pun juga sudah saya lakukan. Dan bahkan ini juga salah satu permintaan pribadi saya kepada Mas Fatah sebetulnya untuk membicarakan hal ini, karena kebetulan katanya pesertanya banyak dari yang prodi sejarah. Jadi saya sangat mengapresiasi dan sangat berterima kasih tentunya kepada Mas Fatah karena sudah diberikan materi khusus mengenai mensosialisasikan lah gampangannya Mas Yunarto terhadap tuduhan-tuduhan yang dialami oleh Bung Karno. Kemudian yang kedua tadi pertanyaannya dari penanya kedua, ini mengenai formulasi demokrasi Pancasila yang tepat begitu ya, atau yang sesuai. Ini berkaitan dengan konsepsi ya. Jadi kalau boleh saya menyatakan sebuah formulasi demokrasi yang paling relevan, tentu yang paling relevan adalah demokrasi Pancasila. Nah, seperti saya katakan di awal tadi, demokrasi Pancasila itu tidak hanya bersumber kepada sistem pemilihan presiden, tapi juga sistem-sistem yang lain. Misalkan dari kelima sila itu mana yang bisa kita ilham. Dan mungkin untuk pertanyaan yang kedua ini juga berkaitan dengan perbandingan ya dengan demokrasi parlementer. Ya justru sekarang ini kalau dalam kacamata sempit saya, pola pemerintahan negara kita sekarang ini ya lebih condong ke demokrasi parlementer sebetulnya. Ada istilah koalisi, ada istilah oposisi dan lain sebagainya. Ya ini lebih condong ke situ sebetulnya, walaupun dalam konsepnya menerapkan demokrasi Pancasila, tapi kenyataannya kan lebih ke arah situ. Dan mungkin sedikit saya koreksi tadi pertanyaan kedua itu, sebetulnya perubahan dari demokrasi parlementer ke demokrasi terpimpin itu bukan gagasan Bung Karno, bukan keinginan Bung Karno ansih begitu ya, tapi ada faktor-faktor lain yang sudah saya jabarkan dalam tulisan-tulisan saya itu tidak hanya keinginannya Bung Karno begitu. Makanya tadi saya cantumkan salah satu indikator tuduhan kepada Bung Karno itu adalah adanya dekret itu. Dari dekret itulah kemudian berubah menjadi demokrasi demokrasi Pancasila kembali atau demokrasi terpimpin. Namun dalam konsep demokrasi yang ideal bagi saya itu sampai saat ini tentu dengan konsep misalkan dalam pemilihan langsung ya, tidak melalui musyawarah yang sudah pernah kita lalui itu, ini banyak kelemahan tapi juga ada keuntungan. Nah, keuntungannya apa? Kita bisa memilih langsung presiden. Ini tidak boleh kita pungkiri ya. Kita tidak boleh memungkiri ini. Kita bisa memilih langsung presiden. Hanya saja dalam konsep demokrasi misalkan dalam pemerintahan atau sistem kepemiluan kita, saya justru tidak sepakat kalau kepala daerah itu yang dipilih oleh rakyat begitu ya. Justru kepala daerah ini yang menurut saya harus dipilih oleh melalui jalur musyawarah. Kenapa? Karena ini lebih riskan. Jadi kalau mungkin kawan-kawan di sini pernah tahu money politik mungkin ya, pernah tahu money politik mungkin dulu saat masih remaja atau apa, itu money politik saat pilpres itu sangat kecil. Bahkan beberapa lembaga anti korupsi yang pegiat anti korupsi itu justru
dalam proses pilpres, pemilihan presiden dengan cara langsung itu, peredaran uang atau money politik itu lebih kecil daripada pemilihan legislatif dan kepala daerah. Ya, ini bagi saya demokrasi yang ideal itu ya dalam konsep pemilu tentunya presiden boleh dipilih langsung, tapi untuk yang lain-lain khususnya kepala daerah itu ya menurut saya dengan jalur musyawarah atau delegasi partai politik tentunya ini lebih ideal untuk mengurangi tingkat korupsi. Kemudian dari aspek ekonomi, demokrasi yang relevan itu ya demokrasi ekonomi Pancasila tentunya yang berbasis kerakyatan. Nah, hanya saja kita kalau mau jujur ya hampir semua sektor kehidupan kita di aspek ekonomi ini kan hampir semuanya dikuasai oleh sektor-sektor asing ya. Bahkan belakangan ternyata Pak Jokowi juga baru menginstruksikan untuk jangan beli ya produk-produk ini ya, belilah dari produk-produk UMKM begitu ya. Ini saya rasa ini permulaan ya. Ini baik ya. Negara kita mau memulai daripada tidak sama sekali begitu ya, membiarkan itu terus-menerus ya. Jadi saya rasa dalam aspek ekonomi pun yang masih baik dan masih teruji itu adalah demokrasi demokrasi ekonomi Pancasila. Dan tentunya sekarang pun tidak ada yang berani memungkiri bahwa ekonomi kerakyatan dalam konsep ekonomi Pancasila itu jelek, itu tidak ada yang berani mengatakan itu. Buktinya COVID-19 ini membuktikan kepada kita semua bahwa konsep gotong royong, konsep saling berbagi, konsep bantuan sosial ini menjadi salah satu jalan keluar. Coba kalau kapitalisme misalkan di negara barat atau penganut kapitalisme misalkan pasti menggunakan itu juga ya. Tidak dipungkiri konsep gotong royong dan bantuan sosial itu juga akan diterima gitu. Jadi kalau selama ini konsep gotong royong atau sosialis begitu ya, negara-negara sosialis itu dianggap tertinggal, dengan adanya COVID ini orang-orang kapitalis atau paham-paham kapitalis itu juga akan berpikir ulang, oh ternyata masih relevan bisa digunakan dengan adanya COVID ini kita saling gotong royong. Mungkin itu Mas Fatah mengenai hal-hal yang sudah ditanyakan atau yang didiskusikan. Nanti kalau memang belum puas ya, Mas Fatah kalau boleh izin saya mau share nomor WA saya begitu. Sekaligus promosi begitu ya kalau kawan-kawan nanti mungkin Mas Sinarto atau Mas Adib tadi mau berdiskusi lanjutan ya monggo. Saya justru sangat senang sekali dan saya malah berterima kasih begitu ya sudah diberikan ruang untuk membicarakan hal besar mengenai pemikiran Bung Karno begitu. Terima kasih Mas Fatah begitu. Nanti saya sharekan nomor WA saya di chat begitu ya. Oke, terima kasih Pak Doni untuk jawabannya, Mas Junanto dan Mas Adib. Saya kira sudah cukup banyak jawaban dari Pak Doni. Kita akan berikan waktu untuk 2 penanya lagi. Mas Ditya Rismawan dan Pak Yuel, silakan. Mas Ditya dulu. Apakah suara saya kedengaran? Dengar dengan baik, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Yang saya hormati moderator, Pak Nur Fatah Abidin, dan pemantik, dan juga dosen-dosen sekalian. Halo Mas Ditya, masih bergabung dengan kami? Oh, sudah. Langsung saja ke apa yang akan saya ingin tanyakan adalah kita harus sepakati bahwa Pancasila sampai saat ini masih tetap menjadi falsafah negara Indonesia, falsafah negara kita. Dan Bung Karno sendiri pernah berpendapat bahwa dalam pidato BPUPKI pada tanggal 1 Juni itu mendapat bahwa
terdapat wacana konsep yaitu adalah Trisila dan Ekasila. Pada Ibu semuanya, konsep Trisila dan Ekasila muncul itu. Dan kita tarik di era sekarang. Halo? Ya, masih terdengar. Lanjutkan, Mas. Lanjutkan. Ya. Mengenai konsep Trisila dan Ekasila itu sendiri, Pak. Di tahun 2020 terdapat sebuah polemik di halo? Ya, terdengar. Ya, halo. Ya. Di tahun 2020 terdapat sebuah polemik yang terhadap Pancasila, yaitu adalah tentang rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila atau RUU HIP yang digaungkan oleh anggota-anggota Dewan kita. Nah, pertanyaan saya adalah, apakah Halo Mas Ditya, masih bergabung? Halo Pak? Iya. Oke, bisa diulang mungkin Mas? Bisa Agak diulang. potong. Pertanyaan saja Mas. Ya, silakan. Oke, saya ulangi lagi. Bung Karno pernah berpendapat dalam satu pidato sidang BPUPKI pada tanggal 1 Juni, yaitu tentang Pancasila, dan salah satunya adalah konsep Trisila dan Ekasila, Bapak dan Ibu semuanya. Nah, ketika kita tarik di tahun 2020, ada satu polemik tentang konsep Pancasila itu sendiri, yaitu adalah rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila yang digaungkan oleh anggota Dewan kita, yaitu adalah berusaha untuk menafsirkan. Halo. Mas Ditya, mohon maaf. Langsung pertanyaannya saja ya. Oke. Yang awal tadi sudah kita pahami, silakan langsung fokus ke pertanyaannya. Pertanyaannya saya adalah, ketika konsep Trisila dan Ekasila, ketika Pancasila berusaha ditafsirkan menjadi konsep Trisila dan Ekasila, apakah itu akan menghilangkan ruh Pancasila itu dalam kehidupan bernegara, berbangsa, dan bermasyarakat itu sendiri, Bapak dan Ibu semua? Pertanyaan saya mungkin bisa dijawab nanti. Terima kasih Mas Ditya Rismawan. Silakan Pak Yoel, pertanyaan. Masih mute, Pak. Halo, selamat malam. Apakah mendengar suara saya? Ya, terdengar. Jelas, silakan. Cek. Ya, ini sebenarnya pertanyaannya sudah ditanyakan oleh Mas apa ini tadi. Ya, nah pada 1 Juni itu kan Bung Karno memberikan opsi, selain Pancasila itu ada yang namanya Trisila, ya, ada Ekasila. Nah, yang isinya sosionasionalisme, sosiodemokrasi, dan ketuhanan. Nah, pertanyaannya, mungkin nggak pada masa sekarang itu Pancasila itu diperas sesuai dengan opsi yang ditawarkan Soekarno tadi? Kan pernah ada pembahasan tentang itu, tetapi politisasi, ya jadi seperti itu. Nah, ini saya minta tanggapan saja dari Pak Sahru. Lalu yang kedua, dalam pemikirannya Soekarno, Pancasila itu kan digali dari buminya Indonesia. Berarti kan Pancasila itu bottom up, dari bawah ke atas gitu ya. Lalu pada masa Soeharto itu top down, dari atas ke bawah. Jadi ada berbagai macam diklat-diklat tentang Pancasila, ya. Padahal isinya ya untuk melanggengkan kekuasaannya Soeharto. Nah, sekarang pola Pancasila itu seperti apa? Nah, itu juga yang saya tanyakan ke Pak Sahru. Terima kasih. Terima kasih Pak Yoel atas pertanyaannya. 2 pertanyaan tentang Trisila, Ekasila. Kalau kita peras lagi namanya gotong royong sesuai dengan pidato Bung Karno 1 Juni 45. Yang kedua adalah yang sekarang ini bagaimana terkait dengan Pak Yul tadi, bottom up, di atas ke bawah atau dari bawah ke atas. Begitu Pak Doni, silakan. Waktu dan tempat saya persilakan. Baik,
terima kasih. Ada dua yang menanggapi lagi, Mas Aditya atau Ditya ini ya, Mas Ditya dan Mas Yoel. Saya panggil Mas aja karena kita kan masih muda ini ya. Jiwanya juga jiwa muda ini ya. Dan mungkin Mas Fatah jangan terlalu malam ini ya. Sekarang kan malam Jumat ini ya. Mungkin mau fokus beribadah dan lain sebagainya ini mungkin ya. Oke, terima kasih atas tanggapan dari kawan-kawan di sini ya. Jadi mengenai polemik ya, saya katakan polemik waktu itu karena ada salah satu RUU yang di situ berbunyi RUU haluan ideologi Pancasila, yang mana ada salah satu pasalnya, ini kebetulan saya juga punya ininya, punya naskah akademiknya ya, tapi tidak saya buka ya, mohon maaf tidak saya share begitu. Nanti saya share saja untuk ininya, rekomendasi. Jadi waktu itu ada salah satu pasal yang mana di situ pasal yang menjadi polemik, seolah-olah ada gambaran waktu itu redaksi yang digunakan itu memberikan sebuah sebuah pernyataan yang mana apabila Pancasila itu diperas menjadi 3, yakni Trisila, kemudian diperas lagi menjadi Ekasila, itu digunakan bahasa atau redaksi kristalisasi, Mas Fatah dan Mas Ditya atau Yoel tadi. Jadi istilah kristalisasi itu kan berarti mengerucut. Kebetulan waktu itu BPIP menjadi salah satu sasaran begitu ya, karena dianggap lembaga yang memotori begitu ya, memotori adanya RUU itu. Padahal kalau kita lihat secara runtutan waktu sebetulnya itu bukan usulannya dari BPIP. Dan kalau kita juga mau ini ya mau jujur, sebetulnya RUU tersebut tidaklah spesifik mengatur tentang bagaimana konsep Pancasila itu sebagai aturan hukum begitu ya. Karena Pancasila itu kan filosofi Grundslag ya. Dia adalah dasar hukum tertinggi negara kita, tidak bisa digunakan sebagai misalkan kalau tidak tidak berkerakyatan misalkan harus dipenjara, tidak bisa seperti itu. Jadi Pancasila itu posisinya tidak sebagai itu dalam konsep hukum kita. Nah, sehingga Mas Fatah dan kawan-kawan semua dalam perjalanannya kami waktu itu Pusat Studi Pancasila itu juga diundang oleh BPIP dan Kementerian Hukum dan HAM waktu itu untuk menyelesaikan, sehingga diketemukanlah satu kata atau satu redaksi tadi itu yang akhirnya membuat kegaduhan, yaitu istilah kristalisasi. Padahal kalau kita baca naskah asli, mungkin kawan-kawan yang ahli sejarah atau yang sejarawan atau yang pendidik sejarah ini pasti harus punya itu naskah lahirnya Pancasila itu. Bung Karno itu tidak pernah mengatakan bahwa kalau tidak mau dengan 5 harus pilih 3, kalau tidak mau 3 harus pilih 1. Jadi kristalisasi itu kan seolah-olah bahasanya seperti itu. Padahal Bung Karno itu menawarkan jika saudara-saudara tidak mau atau tidak suka dengan bilangan 5, bisa diperas menjadi 3. Artinya ini pilihan, opsi. Kalau tidak suka 3, pilih 1. Kalau tidak suka angka 3, pilih 1. Kalau saya mungkin lebih suka angka 4, Mas Fatah. Jadi memenuhi itu, ya, harus 4. Gitu. Jadi kalau tidak suka 3, ya 1. Jadi itu adalah pilihan yang semestinya tidak menjadi sebuah kewajiban untuk dikerucutkan menjadi Pancasila, Trisila, dan Ekasila. Bukan seperti itu. Kemudian yang kedua, karena satu redaksi tadi itu kemudian memunculkan beberapa kritik lain, ya. Yakni bahwa Pancasila itu tidaklah sama dengan Trisila dan Ekasila begitu ya. Karena Ekasila itu lebih kepada gotong royong. Makanya sejak
ada kasus itu ya, Mas Fatah dan kawan-kawan semua di sini, saya itu agak takut menggunakan istilah gotong royong. Wah ini identik dengan salah satu partai terlarang begitu ya, karena di narasi-narasi waktu itu yang menyebar kan gotong royong itu identik dengan salah satu partai yang terlarang begitu ya. Nah ini kan menjadi sebuah kalau boleh dikatakan itu historis begitu ya. Jadi penggunaan gotong royong itu seolah-olah menjadi ikonnya Partai Komunis, padahal kan tidak demikian. Lalu apakah ruhnya hilang ketika Trisila dan Ekasila itu tidak diikutkan lah begitu, tidak menjadi pilihan begitu. Tentu tidak. Kenapa? Karena konsep Trisila dan Ekasila itu penyederhanaan, pilihan yang menjadi sebuah opsi waktu itu. Jadi Bung Karno menawarkan 3 pilihan ya, 5, 3 atau 1. Itu lebih mudahnya begitu. Jadi kalau sulit memaknai 5 ya pilihlah 3. Kalau masih sulit dengan 3 ini pilih 1 gotong royong. Jadi Pancasila itu betul katanya Mas Yoel tadi itu memang digali dari kebiasaan masyarakat kita yakni gotong royong. Kalau di daerah saya Mas Yoel dan Mas Vidya itu gotong royong itu ya masih sangat mudah ditemui. Mungkin kalau sekarang karena saya tinggal di Banyuwangi dan ya agak kota ya, bukan kota Mas Fatah, agak kota begitu. Itu gotong royong akan sangat sulit kita jumpai. Misalkan begini, di tempat saya itu orang nikahan misalkan ya, atau bangun rumah misalkan, itu masih sangat jarang sekali membutuhkan tukang yang banyak. Cukup ada 1-2 orang tukang yang memang ahli, ya sisanya itu gotong royong. Jadi ada yang memang 1-2 tukang yang memang ahli betul ya dari perhitungan ukuran segala macam, tapi sisanya itu masyarakat. Nikahan misalkan tadi saya sebutkan nikahan. Pernikahan itu kalau di daerah saya, di kampung saya tidak perlu dibentuk kepanitiaan. Kalau di kota-kota kan ada EU-nya, ada segala macam begitu ya. Bahkan orang meninggal pun di daerah saya yang mungkin pemakamannya secara muslim misalkan tidak ada kepanitiaan. Misalkan si A kepanitiaan bagian mandiin jenazah, kemudian si B bagian menggali kubur, nggak ada seperti itu. Semua dilakukan dengan konsep gotong royong. Makanya Bung Karno itu jujur mengakui, saya ini tidak menciptakan Pancasila. Saya ini tidak membuat Pancasila. Saya hanya menggali dari bumi Indonesia. Makanya dalam proses perenungannya beliau itu, di pengakuannya dia di Penyambung Lidah Rakyat itu, beliau mengatakan bahwa saya menggali ini melalui proses perenungan yang ada di ND kala itu. Jadi waktu beliau dibuang di ND, dia merenung bahwa ternyata poin-poin atau sila-sila ini memang sudah ada sejak dahulu kala. Misalkan ngomong ketuhanan, misalkan berbicara ketuhanan. Konsep ketuhanan sebelum ada agama pun ini sudah jelas konsep ketuhanan bahwa kita mengenal animisme dan dinamisme, menganggap benda atau leluhur itu suci dan mempunyai kekuatan yang besar. Bahkan sampai sekarang pun masih sering kita lakukan. Bahkan saya pun juga masih percaya keluarga itu suci begitu ya. Buktinya ketika Lebaran itu saya pulang gitu ya. Berarti kan kampung halaman bapak ibu saya, rumah saya itu masih dianggap ini. Mungkin Mas Fatah nggak perlu mudik, kalau saya perlu mudik ini. Atau Mas Yoel, Mas siapa ini pasti butuh mudik. Artinya apa? Kepercayaan animisme dinamisme itu masih melekat. Makanya kalau kita benturkan dengan Trisila yang ada konsep sosionasionalisme dan sosiodemokrasi, yang nanti ketemu juga dengan salah satu pemikiran Bung Karno tentang Marxisme itu, ya. Makanya Marxisme itu tidak sama dengan Marxisme dan Leninisme. Kenapa? Karena tidak pakai filsafat materialismenya, tidak ada penolakan kepada konsep ketuhanan. Gitu. Jadi kalau Marxisme itu dianggap sama dengan Marxisme, Leninisme ataupun komunisme sekalipun itu berbeda. Karena ada salah satu metode berpikir yang tidak ditolak, yakni konsep ketuhanan itu. Karena Bung Karno menganalisis kondisi sosial masyarakat kita waktu itu sudah bertuhan. Kalau kawan-kawan sadar ya Pancasila yang Trisila tadi itu masih ada kesamaan dengan Marxisme yang arti dari Marxisme itu adalah sosionasionalisme dan sosiodemokrasi.
Jadi begitu Mas Fatah, tanggapan saya dari pertanyaannya Mas Divya dan Mas Yoel maksud saya. Ini sebetulnya saya sudah ada draftnya waktu itu, sudah kami rancang waktu itu untuk memperbaiki sehingga RUU-nya bukan lagi HIP tapi bukan lagi pembinaan ideologi ya, tapi lebih kepada memperkuat BPIP saja. Jadi BPIP itu adalah lembaga negara yang statusnya itu sekelas kementerian, tapi dia tidak punya kewenangan seperti kementerian. Badan miliknya negara, tapi secara fungsi itu tidak sama. Karena BPIP dulu kan awalnya itu adalah staf kepresidenan. Jadi dia tidak punya kewenangan seperti halnya penganggaran dan lain sebagainya, tidak ada. Makanya kalau kawan-kawan nanti sering mengikuti acaranya BPIP itu, kenapa kok sering pasang surut? Itu bukan karena mereka tidak mau berkegiatan, tapi karena mereka tidak punya kewenangan untuk menganggarkan. Jadi kami waktu itu beberapa pusat studi Pancasila itu diminta untuk untuk urun rembuk begitu ya mengenai HIP yang harus kembali ke jalurnya, tujuannya adalah untuk penguatan BPIP. Mungkin itu Mas Fatah. Oke, terima kasih Pak Doni. Waktu kita sampai jam 9:10. Terima kasih sudah tepat. Kita tadi mulai jam 7:40, injury time 10 menit. Jadi ini adalah akhir dari sesi diskusi kita kali ini. Saya selaku host mengucapkan terima kasih kepada Pak Doni dan kepada seluruh peserta serta tim dari Pusat Studi Pancasila dan Kebijakan Unpad Banyuwangi serta PSPP UNS serta Profesor Dr. Leo Agung yang masih menyertai kita sampai jam 9 lebih gitu. Itu saja diskusi mengenai dan juga kajian tentunya mengenai demokrasi Pancasila dan Soekarno belum berakhir. Buku dari Pak Sahrul Ramadhani adalah salah satu hasil kajian beliau yang menjadi sumbangsi besar bagi kajian terhadap Pancasila sendiri dan Soekarno. Untuk lebih lanjut silahkan kontak ke beliau terkait buku. Dan tentu saja diskusi kali ini kalau kita lihat secara ilmuwan ya, kita akan menyadari bahwa banyak celah-celah yang perlu kita kaji bersama-sama, mulai dari segi konseptual, apa itu demokrasi Pancasila, kemudian dari segi filosofis, misalnya, apakah Pancasila di dalamnya belum ada demokrasi, sehingga harus ada demokrasi Pancasila, dan sebagainya, atau dari segi historis, bagaimana kelahiran dari demokrasi Pancasila itu dari perspektif prosesualnya. Banyak sekali hal yang perlu kita kaji. Tentu saja teman-teman yang hadir pada diskusi kali ini terdiri dari mahasiswa, guru, masyarakat umum, komunitas, dosen, dan sebagainya, memiliki andil untuk terlibat dalam kajian-kajian selanjutnya. Kami dari PSPP UNS, semoga setiap bulan akan melaksanakan kegiatan diskusi. Untuk bulan depan, kita sudah mempersiapkan terkait dengan Gus Dur, negara, dan kemanusiaan. Nanti untuk informasi lebih lanjut, saya akan sampaikan melalui WA. Untuk sertifikat akan kami kirimkan paling lambat 1 minggu setelah kegiatan ini. Dan jadi juga teman-teman yang silakan yang belum memasukkan datanya di Google Form, segera memasukkan. Akhir kata, terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Terima kasih Pak Doni. Semoga sehat selalu. Salam buat keluarga di Banyuwangi. Tetap berkegiatan dan tetap semangat untuk mengkaji Soekarno dan Pancasila. Dan terima kasih saya sampaikan juga kepada Profesor Dr. Leo Agung yang sudah berkenan mendampingi kita sampai akhir, serta tim dari kedua pusat studi Unpad dan Banyuwangi. Terima kasih. Saya Nur Fatah Abidin. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Kita ketemu lagi di bulan depan dalam sesi diskusi selanjutnya. Terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam. Terima kasih semuanya, kawan-kawan. Prof. Leo, salam hormat.
Mari. Ya, Terima kasih semuanya. Masih bersama-sama ya. Lagi nanti.